Oke, ini konsumsi kunyit. Ini bisa bekerja untuk melawan bakteri dan juga peradangan di tenggorokan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, jadi kita kombinasi dengan bahan lain juga justru memperkuat ya nanti sinergi. Di sini ada kunyit. Sudah tidak asing lagi kalau ibu-ibu yang sering masak nih kunyit nih. Kunyit ini sebenarnya bekerjanya luas ya sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, dan di sini salah satunya yaitu membantu peradangan yang ada di tenggorokan kita. Ya, kita kombinasi kali ini dengan kencur. Ya, kencur ini bagus banget untuk batuk ya, Dokter Vito. Biasanya orang dulu dikunyah malah, kemudian ditahan. Dikunyah langsung ya? Dikunyah, dikupas, dikunyah, tahan, kemudian diminum air putih hangat. Kemudian dikombinasi juga dengan pegagan. Nanti kita ambil setengah. Caranya gimana? Ini kan kayak rumput gini. Gimana iya, cara makannya? Sebenarnya kalau kering, ini kan kering ya, Dokter Vito. Kalau yang segar itu bentuknya agak bulat-bulat gitu, dia agak lebar. Kemudian kalau sudah dikeringkan seperti ini. Nah, ini dosisnya kalau pakai yang kering kita setengah genggam aja, kalau pakai yang segar 1 genggam. Oke. Ya. Nah, cara pengolahannya gimana, Dokter? Iya, cara pengolahannya kita ambil sekitar 4 gelas air ya, Mbak Intan. Oh, ini dinyalain dulu ya? Sampai dia keluar mendidih gelembung ya, dikit. Kemudian kita masukkan di sini ya. 1 jari. Kemudian berikutnya ada kencur. Nah, kencurnya kita ambil 2. Kemudian pegagan. Oke, ini direbusnya berapa lama, Dok? Kira-kira sampai airnya menjadi separuhnya. Ya sekitar 10 menit lah ya, 10 sampai 15 menit. 10 menit cukup sampai airnya menjadi 2 gelas. Oke, Iya. sampai ini untuk dikonsumsinya berapa kali sehari? Sebenarnya kalau dia untuk yang pencegahan bisa 2 kali saja, itu bisa 2 kali setengah cangkir. Bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Kalau untuk pencegahan misalnya agak-agak pertama serangan itu berasa ya, itu bisa dikonsumsi 2 kali. Kalau dia sedang sakit, itu boleh 3 kali. 3 kali, oke Dok. Nah, Dok, ini kadang-kadang juga ada ya, yang orang suka jual ada permennya malah ya, itu jahe loh. Jahe itu kan paling ngetop tuh. Nah, jahe kita belum bahas nih, kalau jahe itu gimana caranya olahnya? Oke, kalau jahe justru mudah sekali ya Dokter Vito. Ini sebenarnya kita ambil gelas di sini, kita siapkan. Tidak perlu dimasak, kita bikin teh aja. Oh, bikin teh jahe? Diseduh ya? Iya, diseduh. Jadi jahenya kita cuci bersih ya, kemudian kita bakar. Kita bakar, kemudian kita geprek. Sebaiknya tidak terlalu hitam ya luarnya. Ya, kemudian dikeprek setelah dibakar. Fungsinya itu sebenarnya membakar itu adalah untuk mengeluarkan minyak sirinya supaya lebih maksimal dan lebih wangi ya. Itu kita masukkan di sini jahenya kira-kira 1 ibu jari ya, 1 jempol ya. Kemudian diberi air panas. Air panas. Air panasnya harus mendidih ya? Air panas mendidih sebaiknya. Jadi berarti itu dong. Ini anggap aja ini air panas yang udah dimasukin di termos ya. Kemudian kita tunggu sampai dia hangat. Sampai penuh, ya boleh. Kemudian kita tutup, kita tunggu sampai dengan dia hangat ya, suhunya di bawah 50 derajat. Kemudian setelah itu kita tambah dengan air lemon. Oh, berarti didieminnya tunggu dia hangat dulu aja? Iya, jadi kan didiamkan supaya zat aktifnya keluar ya, karena dia direndam dengan air panas tadi. Kira-kira berapa menit ya, Dok ya? Kira-kira bisa sampai 5-10 menit ya. 5-10 menit. Iya. Beda tadi ya, tadi yang pertama 6 jam ya. Iya, kalau ini tidak perlu lama karena kan tidak butuh fermentasi juga. Kemudian setelah akan dikonsumsi, karena dia suhunya sudah turun kan, kita tambahkan dengan air lemon. Boleh air lemonnya kan tadi setengah, kita ambil setengah buah ya. Kemudian kita peras, kita tambahkan sekitar 1-2 sendok makan. Oke. Ya, 1-2 sendok makan kita aduk, Mbak Intan. Ya, kemudian kita boleh opsional kita tambahkan madu bagi yang pengen manis ya. Atau juga bisa juga menggunakan gula-gula seperti gula stevia, boleh. Oh, kalau stevia masih boleh ya. Kalau misalnya tidak sedia madu, boleh pakai gula stevia atau gula batu. Oh, gula batu lebih? Gula batu ya tidak terlalu banyak, nggak apa-apa. apa-apa. Gula batu sedikit aja. Kemudian kita aduk, boleh jahenya kita saring dulu ya supaya bersih. Kemudian baru kita konsumsi. Dan ingat, kalau air jahe sebaiknya konsumsinya setelah makan, jangan perut kosong. Karena jahe itu iritan ya untuk lambung, terutama bagi orang-orang yang sensitif terhadap pedasnya jahe ini. Tapi jahe ini memang rasanya ini ya agak pedas, tapi dia bikin kayak hangat gitu ya. Ya, menghangatkan sifatnya dan memang antiinflamasi, anti radang bagus sekali dia karena ginjerolnya itu tadi. Oke. Nah Dok, ini dari semua ramon-ramon ini kan kita punya banyak pilihan ya. Tapi kalau misalkan kita di antara pemirsa sekarang ada yang ingin nih memasak juga ramon-ramon herbal ini, apa tipsnya buat mereka? Baik, yang pertama kita sebenarnya untuk memakai herbal itu banyak sekali pilihannya, terutama herbal-herbal yang sekaligus bermanfaat sebagai pangan fungsional. Jadi tadi seperti yang disebutkan,
ada jahe, kencur, kunyit, itu sebenarnya adalah bumbu dapur yang mudah sekali kita dapatkan. Namun kita harus memilih bahan yang segar. Kalau memang kita memilih segar, jangan sampai busuk ya. Kita lihat rimpangnya jangan sampai busuk. Kemudian juga jangan terlalu lama disimpan terus dipakai ya, kecuali dengan yang sudah dikeringkan. Kemudian berikutnya, jika memang mengkonsumsi tidak boleh berlebihan juga, harus sesuai dosis seperti tadi, jahenya hanya 1 ibu jari dan sesuai takarannya. Dan kalau memang sakitnya berlanjut lebih dari 3 hari, memang harus konsultasi dengan dokter. Dan perhatikan cara masaknya. Kalau memakai alat masak, kalau herbal sebaiknya adalah memakai alat masak yang direkomendasikan seperti kaca atau stainless steel. Termasuk spatulanya. Ya, dok, supaya zat aktifnya maksimal. Oke dok, satu lagi ya dok ya, ini mungkin pertanyaan terakhir, ini boleh dikombinasikan nggak dok dalam 1 hari minum beberapa jenis atau? Sebenarnya boleh-boleh saja, cuman kalau memang mau dikombinasikan ya diberi jarak. Misalnya kalau dia pagi mau pakai teh lemon jahe yang ini, sorenya bisa pakai ini, pakai yang kunyit, kencur, pegagan. Atau ini juga nih Intan, kadang-kadang ada pasien yang ragu-ragu nih, boleh nggak sih dia minum obat dokter juga akhirnya kalau dia juga minum ini gitu? Gini, kalau memang ragu, jadi sebenarnya ada beberapa herbal yang justru interaksinya baik dengan obat dokter, ada juga yang bertentangan. Untuk bisa aman ya, kita rinse amannya saja, kita ambil jaraknya dengan obat dokter atau obat konvensional itu 2-3 jam. Jadi jangan terlalu mepet, jadi tidak saling melemahkan, itu kita ambil rinse amannya saja, 3 jam. 3 jam. Karena supaya udah turun dulu dari lambung ya, udah masuk dulu baru yang berikutnya. Jadi jangan saling bercampur, supaya akur semuanya ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat pemirsa semua di rumah. Nah, kalau mau hidup sehat, saksikan Hidup Sehat selalu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di TV One. Kami pamit. Indonesia, hidup sehat.